Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @wahyuariantn. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Setelah Anakku Meninggal. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kematiannya tragis dan tiba-tiba, meninggalkan duka dan lega bagi warga desa. Kepergiannya hanyalah sebuah awal di mana petaka-petaka itu dimulai. Cerita ini adalah urban legend dari salah satu daerah yang tidak jauh dari kota tempat saya lahir. Tentang sebuah teror di sebuah desa yang sangat terkenal kala itu. Seluruh nama tokoh dan lokasi pada cerita ini sudah saya samarkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Apabila ada kesamaan nama itu bukan suatu kesengajaan. Dan apabila saya lalai dan menyebutkan lokasi, tidak perlu disebarluaskan. Sekitar tahun 80-90-an, merebak sebuah cerita terkenal dari sebuah desa yang bernama Desa Glagah. Sebuah desa yang semula aman, tentram dan asri karena banyak sawah dan perkebunan di sana. Tapi tiba-tiba semua itu sirna akibat sebuah teror dari demit yang menghantui seluruh warga Desa Glagah selama bertahun-tahun lamanya. Demit apa? Mungkin banyak yang bertanya demikian. Jika kamu sudah tuntas sampai sini, coba kembali ke atas. Perhatikan lagi cover cerita yang saya kirim di awal. Sosok makhluk berwarna hitam yang tengah berdiri di dekat pohon tidak berdaun. Kedua matanya merah tajam memperhatikan kamu yang sedang melihatnya. Ya, benar, pocong hitam. Semua kedamaian Desa Glagah sirna karena teror darinya selama bertahun-tahun lamanya. Buat kamu yang sudah membaca sampai di sini tapi belum membaca doa, saya ingatkan baca doa terlebih dahulu. Doa apa? Apapun. Apapun yang kamu bisa, jika lalai, tanggung sendiri akibatnya. Jika sudah semuanya, saya mulai perlahan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia Bapak Kuntoro tadi malam pukul 1. Sebuah berita duka keluar dari sebuah suara yang berasal dari tua musola dekat rumah Dewi. Sesaat setelah dia pulang dari musola. Mas Kuntoro? Tanya Dewi dalam hati. Ia ragu dengan berita duka yang barusan ia dengar. Dewi mengerutkan dahinya sambil berjalan keluar rumah dan memperhatikan lagi suara dari musola. Benar, Mas Kuntoro, ucap Dewi dalam hati. Kuntoro mati, Kuntoro mati, teriak Gofur tetangga rumah Dewi. Hal itu membuat Dewi berjalan ke dalam rumah mencari ibunya. Bu, Mas Kuntoro meninggal, ucap Dewi pada ibunya yang sedang santai nonton TV di ruang tengah. Iya nak, ibu sudah dengar, jawab ibunya. Dewi kembali keluar rumah karena banyak tetangganya ramai karena berita yang tiba-tiba ini. Beberapa warga yang juga mendengar berita duka yang diumumkan musola terlihat keluar dari rumahnya. Mereka kaget dengan berita kematian Kuntoro yang tiba-tiba. Gimana ceritanya si Kuntoro bisa meninggal? Begitulah pertanyaan yang dilontarkan setiap warga yang keluar dari rumah. Pasalnya, sehari sebelum berita kematiannya muncul, banyak warga yang masih menjumpainya sedang nongkrong dengan teman tongkrongannya di tempat biasa mereka nongkrong. Banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana Kuntoro bisa meninggal tiba-tiba, tapi tidak seorang pun yang mengetahui kronologi kematian Kuntoro. Pagi yang semula tenang tiba-tiba ramai akibat berita kematian Kuntoro. Hari itu berita tentang kematian Kuntoro cepat menyebar ke seluruh telinga warga Desa Glagah. Hal itu disebabkan karena Kuntoro bukanlah seorang warga biasa di Desa Glagah. Bukan karena jabatan atau sifatnya yang bijaksana, tapi pemuda yang baru berusia 22 tahun itu
terkenal bajul atau preman di desanya. Banyak perilakunya yang meresahkan warga desa, sehingga berita kematiannya banyak menyita perhatian warga. Banyak kebiasaan Kuntoro dengan teman-teman gerombolannya yang sangat mengganggu ketentraman warga desa Gelagah. Mulai dari mabuk-mabukan hingga menjadi debt kolektor penagih hutang suruhan orang kaya yang ada di sekitar desa. Kuntoro pun sempat dikurung di balik jeruji besi beberapa bulan karena tertangkap sedang memalak anak-anak yang baru pulang sekolah. Perilakunya yang banyak menyakiti warga itu membuat beberapa warga bukannya ikut berbelasungkawa, malah terlihat senang dengan kematian Kuntoro. Karena dengan kematiannya, desa akan kembali aman dan tenang dari orang-orang sepertinya. Akhirnya, mati kamu, Kun. Sekarang, desa jadi aman. Cetus Bambang, yang rumahnya berada di samping tempat Kuntoro sering nongkrong. Bambang sudah lama resah karena keramaian Kuntoro dan teman-temannya sering mengganggu Bambang dan keluarganya. "Gak boleh begitu, Bang," ujar Gofur. "Itu azab buat orang yang suka membuat sakit orang banyak," tandas Bambang. Hari itu desa Gelagah ramai akibat kematian Kuntoro. Suasana rumah Kuntoro pun ramai didatangi warga untuk takziah dan mengucapkan bela sungkawa kepada keluarganya. Tapi warga yang datang bingung karena tidak ada jenazah Kuntoro di rumahnya. Hanya ada ibunya, Bunga Tina, dan dua adiknya di rumah Kuntoro, yakni Suraji dan Wawan. "Loh, Bunga Tina? Jenazah Kuntoro di mana?" tanya salah seorang warga yang bernama Bundari kepada Ngatina, ibunda Kuntoro. "Masih di rumah sakit, Bu," ujar Ngatina. "Ngapunten, Bu. Kuntoro meninggalnya kenapa ya?" tanya Bundari lagi. Belum sempat Ngatina menjawabnya, tiba-tiba ia menangis. Ia sangat terpukul dengan kepergian anaknya yang tiba-tiba. Bundari pun menenangkannya sambil meminta maaf kepadanya karena telah menanyakan hal demikian. "Boten, Bundari. Tidak apa-apa. Saya juga kaget mendapat kabar Kuntoro meninggal. Di malam ada orang kesini memberi kabar kalau Kuntoro meninggal dipukuli warga di jalan timur desa," ucap Ngatina sambil menyeka setiap air yang keluar dari kedua matanya. "Loh, Kuntoro ada masalah apa, Bu?" sahut salah seorang warga yang ternyata mendengarkan pembicaraan Bundari dan Ngatina. "Hus," tegur ibu-ibu yang lain sambil mengalihkan pembicaraan mereka berdua. Ngatina masih menangis di atas kursi di depan rumahnya, menangisi kepergian anak semata wayangnya yang meninggalkannya selamanya. Tidak berselang lama, sirine ambulan terdengar dari kejauhan. Suaranya yang semakin mendekat membuat Ngatina yakin jika ambulan itu akan ke rumahnya membawa jenazah anaknya. Dan benar saja, ambulan itu berhenti tepat di depan rumah Kuntoro. Tapi tidak hanya mobil ambulan yang datang. Satu mobil lagi datang dengan berisikan 2 orang polisi di dalamnya. Isak tangis keluarga Kuntoro pun menyambut kedatangan jenazah Kuntoro di rumahnya. Beberapa warga membantu memindahkan jenazah Kuntoro yang sudah berada di dalam keranda jenazah. Kedua orang polisi terlihat masih di dalam mobil, menunggu situasi yang tepat untuk menuju rumah Kuntoro. Saat sudah kondusif, 2 orang polisi tersebut turun dan berjalan ke rumah Kuntoro. "Assalamualaikum," ucap salah satu polisi lengkap dengan seragam dinasnya. Ngatina yang mengetahui kedatangannya pun menghampirinya. "Waalaikumsalam," jawab Ngatina sambil mempersilahkan mereka duduk. Dalam kedatangan kedua polisi tersebut, ternyata mereka membawa sebuah kabar kurang mengenakan tentang kematian Kuntoro. Polisi tersebut menjelaskan jika tadi malam Kuntoro dengan kedua temannya tertangkap warga saat akan mencelakai orang yang sedang melintas di jalan yang ada di timur desa. Kemudian karena orang yang akan dicelakainya berteriak dan membunyikan klaksonnya berkali-kali, membuat 2 orang warga yang berada tidak jauh dari sana memanggil segerombolan warga yang sedang ronda malam tidak jauh dari tempat kejadian. Di situ Kuntoro dan kedua temannya babak belur diajar warga. Naasnya, benturan keras yang menghantam kepala Kuntoro membuatnya tidak sadarkan diri seketika dan meninggal saat sedang perjalanan ke rumah sakit, ujar polisi tersebut. 2 temannya dan warga yang memukulinya sudah kami amankan di polsek, Bu. Sekali lagi kami turut berduka cita, tambah polisi tersebut sambil berpamitan pulang. Penjelasan polisi tersebut membuat warga yang ada di rumah Bunga Tima pun saling berbisik. Mereka tidak menyangka jika akhir hidup dari Kuntoro si bajul desa
berakhir seperti ini. Di siang menjelang sore hari itu, jenazah Guntoro akan segera dimakamkan. Tapi ada hal janggal saat beberapa warga akan mengangkat jenazah Guntoro. Pasalnya, darah segar mengalir dan menetes ke tangan salah satu warga yang akan mengangkat jenazah Guntoro. "Sek Pak, ini keluar darahnya." "Turunkan dulu Pak," ujar Ngatina sambil membuka sedikit penutup keranda sambil membersihkan darah yang ternyata keluar dari kepala jasad anaknya. "Astagfirullah," teriak Ngatina sesaat setelah menyeka kain di atas jasad anaknya. Di situ, Ngatina melihat wajah anaknya yang penuh dilumuri darah hingga membasahi kain kafannya. Ia buru-buru membersihkan seluruh darah yang masih tersisa di wajahnya. Walau sudah dimandikan dan dikafani dari rumah sakit, ternyata luka yang parah yang ada di kepala Guntoro masih mengeluarkan darah yang cukup banyak. Setelah Ngatina beres membersihkan bekas darah di wajah jenazah anaknya, prosesi pemakaman Guntoro mulai dilakukan. Banyak warga desa yang mengiringi perjalanan jenazah Guntoro menuju peristirahatan terakhirnya. Bu Ngatina dengan para saudaranya mengiringi jenazah Guntoro di belakang. Walaupun banyak warga yang membenci Guntoro semasa hidupnya, tapi masih banyak juga warga yang bersimpati terhadap kematian Guntoro. Letak tempat pemakaman umum di sana berada di timur desa. Biasanya, TPU di sana digunakan untuk pemakaman bagi warga 3 desa yang berada di sekitar sana. Timur desa. Ya, tidak salah. Artinya rombongan iring-iringan jenazah Guntoro melewati tempat di mana Guntoro dipukuli warga yang menyebabkannya tewas saat hendak diberi pertolongan di rumah sakit. Bekas tanah yang digunakan untuk menutupi darah Guntoro pun masih sangat kentara di sana. Bahkan, beberapa warga saling bercerita mengenai kematian Guntoro saat melewati jalan itu. "Gak boleh ngomongin orang yang sudah meninggal, apalagi orangnya masih berada di sini, di depan kita," tegur salah satu warga. Sesampainya di area TPU, pemakaman langsung dilakukan. Di akhir pemakaman, Ngatina menyampaikan banyak rasa terima kasih dan permintaan maaf kepada seluruh warga. Terima kasih telah membantu proses pemakaman anaknya dan permintaan maaf atas segala kesalahan yang sudah banyak anaknya perbuat semasa hidupnya. Tidak ada kata selain maaf yang bisa dikatakan Bu Ngatina sambil berlinang air matanya. Awan mendung datang seiring dengan selesainya pemakaman Guntoro. Para warga berduyun-duyun berlarian kembali ke rumahnya masing-masing agar tidak didahului hujan. Dalam perjalanannya pulang hingga sampai di rumah, Bu Ngatina menyesali caranya yang gagal mendidik anaknya hingga tewas menjadi orang yang sulit diatur dan banyak merugikan banyak orang. Bahkan di akhir hidupnya, anaknya meninggal dengan cara yang tragis seperti itu. "Ya Allah, maafkan saya telah gagal mendidik anakku. Ampunilah segala dosa-dosa anakku ya Allah. Semoga Engkau mengampuninya," ucap doa seorang ibu kepada Sang Penciptanya. Meski semasa hidupnya banyak mengecewakannya, tapi Ngatina tetap menyayangi anak semata wayangnya itu. Kini tidak ada kata selain sepi yang ada dalam benak Ngatina. Suaminya sudah lama meninggal karena sakit saat Guntoro masih SMP. Sekarang anak satu-satunya juga sudah meninggalkannya untuk selamanya. "Sudah Mbak, yang sabar. Kalau kamu ada perlu apa-apa, bilang saja sama kita. Tidak perlu sungkan, kita kan saudara," ucap kedua adiknya. Selayaknya warga-warga desa dan sudah menjadi tradisi di sekitar desa Glaga, hingga sekarang, jika ada salah satu warga ada yang meninggal, maka akan dilakukan tahlilan dan yasinan di rumahnya hingga 7 hari setelahnya. Hal itu pun berlaku bagi keluarga Ngatina. Malam itu setelah kematian Guntoro, diadakan tahlil dan yasinan di rumahnya. Hingga di suatu malam hari, tepat 7 hari setelah kematian Guntoro dan setelah acara tahlil yasinan di rumah Guntoro selesai, Ngatina yang masih tidur tiba-tiba terbangun di tengah malam karena merasa haus. Dengan langkah gontai, Ngatina berjalan menyusuri rumah menuju dapur sambil merasakan tenggorokannya yang sudah terasa kering. Pada rumah pedesaan zaman dulu, bahkan sampai sekarang, biasanya dapur rumah atau orang sana sering menyebutnya dengan pawon, terletak di paling belakang dengan luas yang cukup besar. Di sana Ngatina mengambil kendi berwarna coklat berisi air untuk dituangkan ke dalam cangkir. Setelahnya belum sempat Ngatina meletakkan gelasnya, tiba-tiba dia mendengar suara Suraji, adik laki-lakinya yang kebetulan masih menginap di rumahnya dan tidur di kamar Guntoro,
tiba-tiba memanggilnya. "Mbak, Mbak." Awalnya Ngatina ragu, tapi suara Suraji yang memanggilnya ia dengar lagi. Ngatina memastikannya sekali lagi, apakah benar Suraji yang memanggilnya atau karena efek ngantuknya saja. Ternyata benar, suara itu adalah suara Suraji yang berada di dalam kamar Guntoro. Maka setelah ia meletakkan gelasnya, Ngatina berjalan ke arah kamar Guntoro yang hanya berjarak 2 meter dari pintu kamarnya. "Mbak, Mbak." Suara itu muncul lagi dan kedengaran dengan agak keras di telinganya. Bu Ngatina semakin penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada Suraji. Kenapa tidak keluar kamar? Kok malah teriak-teriak manggil dari dalam kamar? Gumam Ngatina heran. Rasa penasaran Ngatina bertambah saat ia berdiri di depan pintu kamar Guntoro. Karena hidungnya mencium bau gosong disertai bau amis yang tidak biasanya berasal dari dalam kamar Guntoro. Ngatina lantas membuka pintu kamar Guntoro perlahan. "Surat." Ucapannya tiba-tiba terhenti tatkala melihat ke dalam kamar Guntoro. Karena yang ia lihat di sana tidak hanya Suraji yang tengah tidur di atas kasur, tapi ia juga mendapati seonggok makhluk berbalut kain hitam legam dan berkuncup tengah terlentang di atas kasur tepat di samping Suraji tidur. Pocong dengan kain kafan berwarna hitam legam dengan banyak bekas darah yang masih basah di kain kafannya berada di sana. Bau amis dan gosong barusan berasal dari sana. Ngatina berteriak di dalam hatinya. Ia pun langsung berlari keluar dan menutup pintu kamar Guntoro dengan keras. Langkahnya terbirit-birit, lalu masuk ke dalam kamarnya sendiri. Dia menutup wajahnya dengan selimut yang biasa ia pakai tidur. Sepi, tidak ada apapun di dalam kamarnya. Hanya lampu penerang yang berpijar kuning redup di langit-langit kamarnya. Sebenarnya Ngatina sudah biasa dengan suara seperti itu, tapi malam itu berbeda dari malam-malam biasanya. Itu karena dia dan rumahnya baru saja disambangi pocong hitam yang dia sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Ngatina tidak lagi bisa tidur walau ia berusaha berkali-kali memejamkan matanya. Ngatina hanya bisa bersembunyi di balik selimutnya sambil menahan rasa takut yang berkecamuk pada dirinya. "Mbak, Mbak, Mbak." Lagi-lagi panggilan itu terdengar lagi di telinga Ngatina. Kali ini suaranya lebih keras, seperti sedang marah kepadanya. Lebih menakutkan. Ngatina hanya mampu berdoa agar kejadian saat itu cepat berlalu. Malam itu dia muncul, membangunkan seisi rumah, seakan memberi kabar jika aku telah datang. "Ci, ada pocongan di sebelahmu, bisa-bisanya kamu gak bangun," gumam Ngatina dalam hati. Suara panggilan terhadapnya masih ia dengar dari balik selimutnya. Matanya yang susah untuk diajaknya tidur semakin membuatnya hanyut dalam ketakutan malam itu. Malam itu mata Ngatina masih terjaga hingga adzan subuh berkumandang. Walau di antara rasa takutnya yang masih berkecamuk, Ngatina memberanikan keluar kamar untuk beribadah subuh. Malam itu adalah kali pertama pocong hitam mulai muncul di lingkungan desa Glaga, tepatnya di rumah Ngatina. Besoknya, saat jam sudah menunjukkan hampir jam 10 pagi, Suraji belum melihat kakak perempuannya di luar rumah. Awalnya, Suraji berpikir jika kakaknya Ngatina sedang keluar rumah, karena menurutnya tidak mungkin jika dia masih tidur jam segini. Tapi hingga saat azan zuhur datang, ia belum mendapati kakaknya Ngatina di rumah. Menyadari itu, Suraji berinisiatif mengetuk pintu kamarnya. Ia yakin jika kakaknya Ngatina berada di dalam. Karena sangat jarang kakaknya pergi keluar rumah selama ini dan tanpa memberitahunya dahulu. "Mbak, Mbak," panggil Suraji. Tidak biasanya dia belum bangun di jam segini. Suraji khawatir saja jika sesuatu terjadi pada kakak perempuannya yang baru ditinggal anak semata wayangnya di dalam kamarnya. Hingga berkali-kali Suraji memanggil dan mengetuk pintu kamarnya, kakak perempuannya baru menyautnya dari dalam. "Iya, Ji," ucap Bu Ngatina dari dalam kamarnya. "Sampean tidak kenapa-napa toh, Mbak?" tanya Suraji dari balik pintu. Belum sempat sebuah jawaban terdengar di telinga Suraji, tiba-tiba pintu kamar terbuka pelan-pelan. Ngatina mengintip dari dalam, takut kejadian semalam terulang. "Kenapa sih, Mbak?" tanya Suraji heran melihat kakak perempuannya bertingkah aneh. Gak apa-apa, Ji," jawab Ngatina. "Ora apa-apa gimana, Mbak? Kamu ngintip-ngintip begitu, itu mau lihat apa?" ujar Suraji.
Kamu tadi malam kenapa, Ji? Kok berisik di dalam kamar? Tanya Ngatina pada adiknya. Aku tidak ngapa-ngapain, Mbak. Aku saja tidur nggak bangun sama sekali sampai subuh. Emang sampean dengar apa, Mbak? Tambahnya. Berarti aku salah dengar aja. Mungkin karena sudah ngantuk jadi pikiran nggak fokus, tutur Ngatina. Ternyata malam itu Suraji tidak tahu soal kejadian semalam saat ia tertidur mengenai sosok pocong hitam di sebelahnya. Sudah 12 hari setelah kematian Kuntoro, Suraji masih menemani kakaknya Ngatina. Ia masih belum pulang karena menurutnya kakak perempuannya masih belum siap jika ditinggal di rumah sendirian. Kamu apa nggak pulang, Toji? Kasihan anak dan istrimu, tanya Ngatina pada adiknya sambil membawakan segelas kopi di pelataran rumah. Ora apa-apa, Mbak. Kemarin kan istriku juga dari sini. Dia juga memintaku untuk di sini dulu menemanimu. Suraji memang yang paling mengerti keadaan kakak perempuannya saat itu. Dia merasa kasihan terhadap kakaknya yang harus tinggal sendirian dalam waktu dekat. Ya wes, kalau keinginanmu demikian, aku terima kasih, ucap Ngatina. Sudah ya Mbak, sholat dulu, aku mau ke musola, ucap Suraji mencukupi percakapannya saat itu karena azan maghrib yang sudah selesai berkumandang. Selepas berjamaah sholat maghrib, beberapa warga berjalan beriringan sambil membicarakan suatu kejadian yang menyita perhatian Suraji. Pak, apa sudah dengar jika semalam anak-anak yang lagi nongkrong di pos kampling ada yang dilihati pocong? Ujar Bu Roma pada orang-orang yang berjalan bersamanya. Apa iya toh Bu? Jangan sembarangan kalau bicara, jawab Pak Toyo di belakangnya. Suraji yang berjalan di belakang tidak jauh di antara mereka pun tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Ia lalu mempercepat sedikit langkahnya. Pocong? Yang benar saja Bu, pos kampling kan dekat dengan rumah Mbak Ngatina, tapi aku tidak dengar ada suara anak berlari, sahut Suraji. Karena menurutnya seharusnya ia mendengar jika ada keributan di luar rumah, selain karena rumah kakaknya berada tidak jauh dari pos kampling. Dari kamar Kuntoro tempatnya ia tidur pun selalu jelas jika mendengar suara dari luar rumah, karena kamarnya yang berada di depan. Iya Pak, si Ali yang cerita, dia dan teman-temannya dijumpai pocong warna hitam di pos kampling, ucap Bu Roma. Ali adalah anak tetangga samping rumahnya. Beberapa warga tidak percaya dengan perkataannya, tapi juga ada warga yang mempercayainya. Begitupun Suraji, walau ragu, ia sedikit kepikiran dengan perkataan Bu Roma. Karena berita ini muncul tidak lama setelah kematian Kuntoro. Ah, semoga saja tidak, ucap Suraji menepi segala pikiran buruknya. Setibanya di rumah, Suraji langsung ke arah dapur, melahap makanan yang disiapkan kakaknya Ngatina. Malamnya setelah Isya dan setelah segala urusannya beres, Suraji langsung merebahkan badannya di kasur yang berada di kamar Kuntoro. Meski selama ini ia tidur di bekas kamar orang yang sudah meninggal, tidak terbesit sedikit pun rasa takut pada dirinya. Tepatnya belum takut, karena ia belum menemukan kejadian-kejadian mencekam di sana atau di rumah kakaknya Ngatina. Lampu pijar kuning yang tidak begitu terang menemaninya hampir tiap malam di kamar Kuntoro. Kamar Kuntoro yang berada di depan, terdapat satu jendela yang langsung menghadap keluar rumah. Dari jendela ini, Suraji mampu mendengarkan suara-suara yang berasal dari luar. Sehingga jika kemarin malam ada anak-anak berlarian karena dijumpai pocong, seharusnya ia bisa menyadarinya. Malam itu terlihat sepi. Saat Suraji melihat keadaan dari jendela kamar, hanya gonggongan suara anjing milik salah satu warga yang terdengar di telinganya. Tidak lama setelah itu Suraji tidur dengan sendirinya. Hingga entah jam berapa, tiba-tiba Suraji terbangun dari tidurnya karena ada suara berisik dari dapur yang berada di belakang rumah. Perabot-perabot yang terbuat dari aluminium seperti sendok, piring dan panci terdengar berjatuhan di atas tanah. "Mbak," panggilnya dari dalam kamar dengan suara agak keras. Ia mengira jika kakak perempuannya yang ada di dapur. Tapi beberapa kali panggilan Suraji tidak mendapat jawaban. "Paling tikus," ucap Suraji dalam hati sambil kembali memejamkan matanya lagi. Tapi belum sempat kesadarannya hilang, tiba-tiba sebuah suara mengagetkannya lagi. Sebuah suara hantaman keras membangunkannya lagi.
Suraji akhirnya terbangun, menajamkan pendengarannya lagi, mencari asal suara hantaman keras itu. Dan benar, tiba-tiba suara hantaman itu muncul lagi dan terdengar berkali-kali. Hal itu membuat Suraji terbangun dari kasur mencari sumber suara yang rupanya berasal dari atap rumah. Dengan kesadaran dan matanya yang belum terbuka sempurna, Suraji memperhatikan atap kamar Kuntoro sambil menerka-nerka benda apa yang jatuh di atap rumah. Lagi-lagi suara itu muncul lagi dan berkali-kali. Kali ini suaranya terdengar berkali-kali dengan jarak waktu yang sama. Awalnya Suraji mengira ada orang iseng yang melempari rumah. Tidak, ini tidak mungkin orang iseng yang melempari rumah. Apa maling ya? Tanyanya dalam hati. Suaranya seperti sedang ada seseorang yang sedang merayap di atap rumah kakaknya. Anehnya, kakak perempuannya Ngatina tidak membangunkannya. Apa dia tidak menyadarinya? Dengan suara sekeras ini, sepertinya tidak mungkin jika dia tidak mendengarnya. Suraji memutuskan keluar kamar, memanggil kakaknya dari luar. "Mbak, Mbak," panggilnya, tapi tidak ada jawaban dari dalam kamarnya. "Mbak, Mbak," panggilnya lagi sambil meninggikan suaranya. Sebuah sautan terdengar dari dalam. Tidak lama dari situ, kakak perempuannya keluar dari kamar. "Ini jam berapa, Ji? Kok kamu bangunkanku?" tanya Ngatina sambil mengucek matanya yang baru sadar. "Apa sampean tidak nyadar, Mbak?" "Apa?" jawab Ngatina. "Lah, itu tuh. Dengarkan sih, Mbak," ucap Suraji sambil menunjuk atap rumah. "Suara apa itu?" tanya Ngatina. "Aku dewe nggak tahu, Mbak. Dari tadi suara itu sudah di situ." Setelahnya Ngatina meminta Suraji agar segera keluar rumah melihat apa yang ada di atap rumah yang membuat mereka berdua khawatir dari dalam rumah. Suraji menurut saja. Ia membuka pintu lalu melihat di atas rumah tempat di mana suara itu berasal. Tidak ada siapa-siapa di atas. Suraji melihat ke semua penjuru atas rumah. Tiba-tiba sesosok makhluk keluar dari balik atap yang berbentuk segitiga. Sesosok berwarna hitam legam dengan kuncup di atas kepalanya muncul di depan matanya. Ia melompat-lompat di atas rumah. Awalnya Suraji ragu dengan yang ia lihat, tapi matanya tidak salah. "Gimana, Ji? Ada apa? Kok kamu cuma melamun sambil melotot seperti itu?" ucap Ngatina. Ia tiba-tiba keluar rumah menyusul adiknya Suraji. Melihat Suraji yang melotot menatap atas rumah, sontak membuatnya langsung ikut melihat ke atas. "Astagfirullahaladzim!" teriak Ngatina terkejut. Karena ia melihat sesosok pocong berwarna hitam dengan wajahnya yang juga hitam pekat, dengan menatap ke arahnya dan Suraji. Pocong yang sebelumnya pernah ia temui sebelumnya. Tapi kali ini Ngatina mampu melihat wajah makhluk yang dibuntal kain hitam itu. Wajahnya gosong dengan darah dan nanah yang putih mengalir di wajahnya. Walau demikian Ngatina merasa aneh dengan sosok pocong itu. Rasa penasarannya seimbang dengan ketakutannya. "Mbak, masuk!" Suraji ketakutan. Ia berlari ke dalam rumah. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." Ngatina beristighfar beberapa saat dan memanjatkan beberapa bait doa. Kemudian ia memberanikan lagi menatap ke arah pocong hitam di atas rumahnya. Kuntoro, Kuntoro." Ngatina berkali-kali mengucapkan nama anaknya yang belum lama meninggal. Rupanya, pocong hitam yang dilihatnya menyerupai anaknya Kuntoro. Pocong yang menyerupai wajah anaknya itu terus-menerus melompat-lompat di atas rumahnya. Ngatina pun demikian, ia masih menyebut-nyebut nama anaknya Kuntoro. Aneh memang. Tapi Ngatina benar-benar melihatnya, pocong dengan wajah yang menyerupai wajah anaknya Kuntoro. Tiba-tiba Suraji keluar rumah lagi, menarik paksa Ngatina yang masih melamun melihat pocong hitam di atas rumahnya. "Kamu ngapain, Mbak? Jangan gila." Tandas. "Tapi wajahnya mirip Kuntoro, Ji," ucap Ngatina. Suraji terkejut mendengar perkataan kakak perempuannya. "Kamu jangan gila, Mbak. Itu tuh setan, Mbak. Jangan mau ditipu." Paginya setelah kejadian semalam, Ngatina ziarah ke makam anaknya, mengirimkan doa dan menceritakan kejadian semalam di rumahnya. "Nak, apa itu kamu yang tenang ya, Nak?" ucap Ngatina sambil mengusap patok kayu yang berdiri di makam Kuntoro. Di situ Ngatina mendoakan anaknya agar ia tenang dan diampuni segala dosa-dosanya.
Ngatina masih dihantui rasa penasarannya mengenai pocong yang menyerupai anaknya itu. Apakah itu jasad anaknya yang masih belum rela meninggalkan dunia? Dosa apa yang membuat almarhum anaknya menjadi demikian? Ngatina menghabiskan waktu lama di makam anaknya hingga tanpa terasa panas terik memaksanya untuk pulang. Saat Ngatina sampai di rumah, ia mendapati Suraji sudah menunggunya di pelataran rumah. "Dari mana kamu, Mbak?" tanya Suraji karena sejak dia bangun tidur, kakaknya Ngatina sudah tidak ada di rumah. "Dari makam," jawab Ngatina. "Mbak, aku mau tanya, apa maksud kamu bicara soal pocong semalam yang mirip dengan wajah Kuntoro?" tanya Suraji. "Sampean tidak salah lihat," tambah Suraji. Ngatina tidak langsung menjawab pertanyaan Suraji. Ia berjalan ke dalam rumah, lalu duduk di kursi panjang ruang tamunya. Suraji mengikutinya, lalu duduk tidak jauh dari Ngatina. "Iya, aku nggak salah. Kuntoro itu anakku. Aku yang membesarkannya. Tidak mungkin mataku salah." Kuntoro bingung mendengar perkataan kakaknya. Ia hanya bisa mengiyakan seluruh perkataan Ngatina saja. Kemudian Suraji mengingat berita desas-desus yang didengarkannya dari warga beberapa hari yang lalu tentang pocong hitam. "Apa ini sama dengan pocong yang mengganggu anak-anak jaga kemarin?" tanya Suraji dalam hati. Ia dihantui teka-teki yang dibuatnya sendiri. Berita mengenai Kuntoro yang masih gentayangan di desa Glaga mulai mencuat saat salah satu anak warga desa Glaga pulang dari perantauan. Namanya Satria. Setelah lebih dari 7 tahun ia merantau di Sumatera, ia memutuskan ingin pulang ke kampung halamannya dan akan bekerja tidak jauh dari kotanya. Satria adalah teman semasa sekolah Kuntoro, tepatnya saat sekolah dasar, dan kerap bermain bersama dengan Kuntoro. Ngatina pun sangat mengenal bagaimana Satria karena akrab dengan anaknya. Hingga saat lulus SMA, Satria merantau ke Sumatera, ikut saudaranya yang juga sedang bekerja di sana. Hal itu membuat Satria tidak lagi bertemu dengan Kuntoro dan tidak pernah lagi tahu bagaimana kehidupannya sekarang. Kala itu Satria pulang dengan membawa Vespa kesayangannya. Berhari-hari ia mengarungi jalanan Pantura dari kota tempatnya bekerja hingga kota tempatnya lahir. Waktu hampir maghrib saat ia sampai di perbatasan kotanya. Masih perlu 1 jam untuknya untuk sampai di gerbang masuk desa Glaga. Jalanan perbatasan desanya masih belum diaspal, hanya berupa tanah dan beberapa batu di jalannya. Di sepanjang jalan yang sudah masuk area pedesaan, hanya dipenuhi sawah-sawah milik warga. Pencahayaan pun masih minim di sana, hanya terdapat beberapa tiang lampu yang berdiri di tepi jalan. Itu pun hanya lampu kuning yang tidak begitu terang. Alhamdulillah. Tepat jam 8 malam ia sampai di gapura desa. Ia menyapa beberapa warga yang ia kenal. "Satria, sudah pulang kamu?" teriak salah satu pemuda yang sedang bersantai di warung pinggir jalan. Tidak jauh dari situ Satria melihat seseorang dari kejauhan, seseorang yang tidak asing baginya, seseorang yang sedang duduk sambil merokok di depan salah satu warung yang tutup milik warga desa Glaga. Satria berusaha mengingatnya. 7 tahun adalah waktu yang lama, sudah cukup untuk membuat banyak ingatan Satria tergerus. Tapi saat semakin dekat, wajahnya semakin ia kenali. "Kuntoro!" teriak Satria sambil melambaikan tangannya, lantas mengarahkan Vespanya ke arah Kuntoro dan melangkah turun menghampirinya. "Gun, gimana kabarmu?" tanya Satria sesaat setelah turun dari Vespanya. Tapi Satria merasa ada yang aneh. Pasalnya, Kuntoro terlihat pucat dan hanya diam saja saat ia menyapanya. Selain itu, Satria mencium bau tidak biasanya di sana, yakni bau busuk yang sangat menyengat. Sampai-sampai perutnya merasa mual. Bau ini membuat Satria memeriksa tempat di sekitarnya, tapi dia tidak menemukan apapun di sana. "Mungkin bangkai." "Ini aku Satria, apa kamu sudah lupa?" tanya Satria lagi. Kini Kuntoro mendongakkan kepalanya ke arah Satria, lalu tersenyum sambil memandangnya dengan sorot mata yang sayu. "Satria, baru datang?" tanya Kuntoro dengan suara lirih dan lemas. Melihat itu, Satria merasa curiga kepada teman lamanya itu. Ia menyadari jika ada yang tidak beres dengan Kuntoro. "Kamu sakit, Kun? Ayo, sekalian aku antar pulang." Satria melontarkan pertanyaan kepada Kuntoro dan menawarkan mengantarkannya pulang. "Tidak usah, aku di sini saja sambil merokok. Aku sehat," jawab Kuntoro sambil menghisap pelintingan tembakau di jarinya. "Ya wes,
Aku pulang dulu ya. Besok biar aku main ke rumahmu, ucap Satria sambil menyela Vespanya. Aneh. Begitu yang Satria rasakan saat bertemu Kuntoro saat itu. Satria tidak menyadarinya jika temannya yang barusan ia temui telah lama meninggal dunia. Saat sampai di depan rumah, suara Vespa Satria mengundang bapak ibunya di dalam rumah. Anakku, teriak ibunya saat setelah membuka pintu rumah. Rasa haru menyelimuti pertemuan mereka setelah sekian tahun tidak bertemu. Zaman dulu tidak semudah di zaman sekarang. Dulu, transportasi antar provinsi belum sebanyak sekarang. Terlebih lagi minimnya informasi membuat orang-orang desa yang merantau jauh di kota orang jarang pulang ke rumahnya, termasuk Satria. Malam itu Satria belum menceritakan pertemuannya dengan Kuntoro pada bapak ibunya. Saat itu Satria hanya menceritakan perjalanannya yang ia tempuh dari Sumatera hingga sampai di rumahnya. Singkat cerita, malam hari setelah 2 hari Satria di rumah, ia hendak keluar ke rumah Kuntoro karena kemarin sudah berjanji kepadanya. Pak, aku mau keluar ya, ucap Satria pada bapaknya di kamar. Mau kemana nak, malam-malam begini? Rumah Kuntoro, jawab Satria. Ada perlu apa kamu ke sana? Saut ibunya yang juga mendengar percakapan anak dan suaminya. Ketemu dengan Kuntoro toh bu, kemarin aku janji dengannya jika aku akan main ke rumahnya, ujar Satria. Sontak jawaban Satria membuat bapak ibunya bingung. Apa kamu belum tahu? Tanya ibunya Satria. Tahu apa bu? Loh, bocah edan, temanmu Kuntoro sudah meninggal beberapa minggu yang lalu. Jangan begitu toh bu. Orang kemarin sebelum sampai rumah aku ketemu Kuntoro di sana, masih rokok-rokokan kok. Pungkas Satria sambil menunjuk arah utara tempatnya bertemu dengan Kuntoro. Bapak ibunya kaget mendengar perkataan Satria yang tidak masuk di akal. Kuntoro sudah meninggal lama, tidak mungkin anaknya bertemu dengannya. Bapak dan ibu ikut ngelayat di rumah Bunga Tina, ucap bapaknya. Bapak bercandanya gak lucu, ketus Satria seraya keluar dari rumah. Satria menganggap itu hanya candaan orang tuanya saja agar dirinya di rumah saja. Satria berjalan menuju rumah Kuntoro. Ia melihat seseorang perempuan dengan satu laki-laki di pelataran rumah Kuntoro. Assalamualaikum Bunga Tina. Loh, Satria sudah pulang? Iya bu, Kuntoronya ada. Ngatina diam. Satria pun bingung melihatnya. Maksudmu apa? Kok tanya begitu? Ucap laki-laki di dekat Ngatina yang tidak lain adalah Suraji. Loh, memangnya kenapa pak? Saya kemarin janjian dengan Kuntoro mau main ke rumahnya. Loh, tambah gila anak ini, cetus Suraji. Ngatina yang dari tadi diam sekarang menangis. Hal ini membuat Satria bingung melihat mereka berdua. Ada apa toh pak, bu? Tanya Satria dengan wajah bingung. Kuntoro sudah meninggal. Kuntoro sudah meninggal. Ngatina mengulang ucapannya sambil menangis melihat Satria. Tangis Ngatina yang pecah itu membuat Satria tidak enak hati. Satria tidak tahu jika Kuntoro temannya sudah meninggal. Maaf, saya tidak... Tidak apa-apa, wajar jika kamu tidak tahu. Lama kiranya Satria menunggu suasana kembali membaik. Sebelum akhirnya ia dipersilakan masuk ke dalam rumah. Di dalam, Satria dijelaskan bagaimana Kuntoro bisa meninggal. Belum selesai Ngatina menjelaskan, gemuruh angin tiba-tiba datang hingga menerbangkan perabot di depan rumah. Dedaunan kering pun tersapu angin hingga masuk ke dalam rumah. Tidak lama di situ tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Hujan deras disertai angin membuat keadaan di luar semakin parah. Pepohonan di luar rumah Ngatina seakan menari, memaksa batang yang tertancap di dalam tanah untuk bisa keluar akibat angin yang sangat kencang. Aku tutup pintunya mbak, ucap Suraji seraya menutup pintu rumahnya. Secangkir kopi panas tersaji di depan Satria. Lintingan tembakau pun tidak luput dari genggamannya. Bu, tidak masalah saya merokok. Silakan saja. Suraji juga sudah biasa ngerokok di sini. Cukup lama mereka ngobrol tentang apapun, ditemani suara gemercik hujan, cuaca yang dingin, dan semerbak aroma tanah yang sedap. Semua itu bisa menghipnotis siapapun, merayu untuk termenung dan melupakan sejenak permasalahan hidup. Tenang sekali rasanya malam itu. Namun di antara ketenangan itu tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar dari luar.
Ketukannya sama persis ketukan warga jika ingin bertamu. Hanya saja, tidak ada suara memanggil setelah ketukan tersebut. Ketukannya pelan dan dengan tempo yang sama di setiap ketukannya. Hal inilah yang membuat Ngatina dan Suraji curiga. Siapa itu? Kok bertamu saat hujan-hujan begini? Siapa ya? Teriak Ngatina dari dalam rumah. Tidak ada jawaban dari luar, sementara ketukannya terus terdengar dari dalam. Ketukan itu terus terdengar, sedangkan Ngatina dan Suraji tidak diam saja di dalam. Beberapa kali mereka mendekat ke pintu, menyauti dengan bertanya siapa yang datang berkunjung malam-malam dan hujan begini. Tapi sayangnya, masih belum ada jawaban apapun dari tamu yang berada di luar. Siapa? Ngatina mengulangi berkali-kali pertanyaannya. Untuk kesekian kalinya, masih belum ada jawaban dari luar. Suraji curiga kalau ini ada yang tidak beres. Dan benar, keadaan seperti mengamini pikirannya. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan sendirinya. Jeklek. Begitulah suara pintu rumah Ngatina saat sedang dibuka. Ngatina, Suraji dan Satria kaget melihat pintu yang terbuka tiba-tiba. Anehnya lagi, pintu hanya terbuka sedikit, seperti orang yang sengaja membukanya untuk mengintip. Hembusan angin seketika menerobos masuk ke rumah melalui sela-sela pintu yang baru saja terbuka. Hal ini tentu membuat Ngatina dan Suraji curiga. Suraji berdiri berusaha melihat siapa gerangan yang berada di luar rumah. Namun, apa yang dilihatnya jauh dari yang ia bayangkan. Astagfirullah, teriak Suraji seketika. Ia terhenyak saat ia tahu rupanya sudah ada sesosok makhluk yang pernah ia lihat tengah berdiri di depan pintu. Suraji lantas kembali ke bangku tempatnya duduk tadi, seraya mengatakan sesuatu hal yang barusan ia lihat. Pocong, Mbak. Kuntoro. Ucap Suraji lirih bernada takut. Sepertinya kali ini Suraji mulai percaya dengan perkataan kakaknya kemarin. Jika wajah pocong hitam itu sangatlah menyerupai wajah Kuntoro. Mendengar itu membuat Ngatina seketika berdiri dan melihat keluar. Pelan dan mantap Ngatina melangkahkan kakinya. Tidak terlihat ada ketakutan pada raut wajahnya. Tapi belum lama Ngatina berdiri, tiba-tiba ia tersungkur dengan posisi duduk. Dengan mata yang menatap tajam ke arah pintu, angin tiba-tiba tertiup kencang ke dalam rumah, membuat pintu yang semula terbuka sedikit menjadi terbuka lebar. Kini, siapapun orang di dalam rumah bisa melihat apapun yang berada di luar. Ya, makhluk berkain hitam dan berkuncup itu datang lagi. Tidak lain dan tidak bukan adalah pocong hitam yang menyerupai Kuntoro. Kali ini Suraji, Ngatina, dan Satria melihatnya dengan jelas. Dia sedang berdiri melihat mereka. Kuntoro. Lagi-lagi kata itu yang keluar dari mulut Ngatina saat ia melihat pocong hitam itu. Ayo mas, lari lewat belakang rumah, ajak Suraji. Ia berlari tunggang langgang bersama dengan Ngatina dan Satria, tidak peduli hujan yang masih turun dan membasahi badannya. Ditambah tanah yang becek semakin menyulitkan langkah mereka. Beberapa kali mereka terjatuh karena tidak bisa melihat lubang yang digenangi air hujan. Bu, pocongnya bu, teriak Satria. Ia melihat pocong hitam itu di belakang rumah Ngatina. Ia berdiri di antara lampu pijar kuning yang menyala remang-remang di antara derasnya air hujan. Mbak, ayo cepat mbak, tidak usah lihat ke belakang, teriak Suraji. Ia melihat Ngatina sudah menggigil hebat. Ke rumah saya saja, ujar Satria. Suraji pun tidak menolak. Suraji dan Satria membopong badan Ngatina yang sudah lemas dan kedinginan. Sabar mbak, sebentar lagi sampai. Suraji menguatkan kakak perempuannya. Tidak ada warga sama sekali di luar rumah. Berkali-kali Suraji dan Satria berusaha mencari seseorang yang ia bisa lihat agar bisa membantu mereka. Tapi tidak ada yang mereka temukan. Warga yang berjaga tidak ada. Mungkin karena malam itu hujan turun sangat lebat dan lama, sehingga membuat warga yang akan berjaga enggan untuk keluar rumah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.